Saya Syifa. Saya Amar. Saya Falik. Kami tim Burung Hantu. Bagaimana COVID-19 mempengaruhi landscape perpajakan Indonesia? Berdasarkan data dari BPS tahun 2019, Pulau Jawa berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia mencapai 59%, utamanya dari 3 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun, selama masa pandemi COVID-19 ini, justru 3 provinsi itu yang paling terdampak. Oleh karena itu ada semacam efek domino. Nah, yang pertama itu dari sektor sosial, karena ada pembatasan sosial berskala besar di beberapa provinsi. Lalu sektor sosial akan memukul sektor perekonomian, lalu sektor perekonomian akan memukul sektor keuangan. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah perlu mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan fiskal melalui regulasi perpajakan. Lalu apa sih tujuan regulasi fiskal ini? Yang pertama yaitu untuk mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan stabilitas harga pasar. Yang ketiga yaitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga yaitu untuk mendorong laju investasi. Dan yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah perlu fokus pada tujuan pertama, yaitu untuk mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, dengan apa? Yaitu dengan mengeluarkan aturan yang dapat mempertahankan dunia usaha. Nah, salah satunya itu insentif perpajakan. Karena dengan insentif perpajakan ini, uang yang seharusnya dibayarkan untuk pajak dapat digunakan oleh perusahaan untuk sebagai modal, sebagai perputaran usahanya, sehingga usahanya tetap berjalan. Oleh karena itu, perusahaan dapat tetap memberi gaji karyawannya, sehingga tidak perlu ada PHK dan juga pengangguran. Dengan begitu, daya beli masyarakat tetap terjaga, yang pada akhirnya dapat menghidupkan ekonomi Indonesia. Nah, COVID-19 ini pada akhirnya memaksa pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan kebijakan insentif kepada masyarakat. Nah, kebijakan insentif ini pemerintah melalui PMK nomor 23 tahun 2020 yang telah diganti dengan PMK nomor 44 tahun 2020 menawarkan beberapa insentif. Antara lain yang pertama itu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, yang kedua yaitu pembebasan pasal 22 impor, lalu yang ketiga yaitu pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan yang keempat yaitu percepatan restitusi PPN. Apakah PMK 23 ini dapat diterapkan secara efektif di Indonesia? Menurut kelompok kami, ya, PMK 23 ini dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. Ada 3 alasan yang mendasari pendapat tersebut. Yang pertama adalah, saat pandemi seperti ini, diperlukan insentif pajak guna mendorong daya beli masyarakat agar roda perekonomian tetap berjalan dan perekonomian stabil. Yang kedua adalah syarat untuk mendapatkan insentif pajak ini tidak terlalu sulit. Di sisi lain, pemberi kerja juga semestinya sudah mengetahui jika ada insentif pajak ini, sehingga penerima penghasilan atau para pekerja sudah langsung dapat merasakan dampak dari insentif pajak ini. Kemudian, atas adanya insentif ini, diharapkan para penerima penghasilan akan membelanjakan uangnya sehingga daya beli masyarakat akan naik. Alasan yang ketiga adalah beberapa saat kemudian DJP memperluas klasifikasi lapangan usaha yang akan diberikan insentif pajak ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi ini telah menyebar semakin luas ke berbagai sektor kehidupan. Oleh karenanya, diperlukan insentif pajak di semua sektor kehidupan yang terdampak pandemi ini. Nah, lalu bagaimana cara wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas dari PMK 23 tahun 2020 ini? Yang pertama yaitu wajib pajak harus memastikan bahwa mereka sudah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam PMK 23 tahun 2020 yang telah diganti dengan PMK 44 tahun 2020. Yang kedua yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemberitahuan fasilitas pajak. Oleh karena selama masa pandemi COVID-19 ini KPP tidak menerima pelayanan secara tatap muka, maka pengajuan permohonan ini dapat dilakukan secara online.
Nah, bagaimana caranya? Wajib pajak dapat mengunjungi www.pajak.go.id. Setelah muncul tampilannya, maka di tampilan pojok kanan atas ada tombol login. Silakan klik login, lalu wajib pajak diperlu untuk memasukkan PWP dan password. Setelah berhasil login, di situ ada beberapa menu pilihan. Nah, di situ wajib pajak perlu mengklik tab layanan, lalu pada menu KSWP silakan klik menu KSWP tersebut. Nah, pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, wajib pajak dapat memilih fasilitas yang diinginkan. Setelah selesai, wajib pajak dapat mencetak permohonan tersebut. Terima kasih. Pemberlakuan PMK 23 tahun 2020 memberikan dampak positif dan negatif bagi perpajakan Indonesia. Dampak negatif jangka pendeknya adalah penerimaan perpajakan yang berkurang karena banyaknya insentif yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari pengurangan 30% untuk PPh pasal 25, pembebasan untuk PPh pasal 22 impor, dan lain-lain. Bahkan, Menteri Keuangan dalam sidang paripurna DPR yang membahas tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal menyampaikan bahwa prediksi tax ratio untuk tahun 2020 sebesar 9,41% dan untuk 2021 sebesar 8,25 sampai dengan 8,63% yang merupakan rasio paling rendah selama 10 tahun terakhir. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif untuk jangka pendek dari pemberlakuan PMK 23 ini, yaitu di mana daya beli masyarakat dan daya tahan perusahaan terhadap krisis akan jauh lebih baik karena adanya insentif ini, sehingga produksi dan konsumsi dalam negeri bisa tetap terjaga. Selain itu, dampak positif untuk jangka panjangnya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang masih tetap bisa beroperasi di tengah krisis karena adanya insentif-insentif ini. Dengan demikian, basis pemajakan tidak tergerus. Jika perusahaan-perusahaan ini nantinya mendapatkan penghasilan, maka penghasilan tersebut bisa dipajaki oleh DJP. Selain itu, jika masih banyak perusahaan-perusahaan yang tetap bisa beroperasi di tengah krisis, dengan demikian, recovery atau pemulihan perekonomian Indonesia menjadi kembali normal akan jauh lebih cepat. Untuk jangka panjang juga, dari sisi administrasi adalah karena pelayanan yang diberikan untuk PMK 23 ini bisa dilakukan secara online, yaitu di mana pengajuan ataupun pelaporan realisasi bisa dilakukan secara online. Dengan demikian dibangun sistem pelayanan online oleh DJP. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa itulah yang akan menjadi new normal pelayanan pajak Indonesia, di mana wajib pajak bisa mengakses pelayanan yang diberikan oleh DJP melalui gawai ataupun komputer mereka secara lebih cepat dan lebih mudah. Terima Terima kasih. kasih.